Oke, boleh mulai ke Ibu, oke, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dimanapun kita berada. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang malam. Hingga pagi hari ini kembali kami boleh bangun, menikmati kebaikan-Mu kembali Tuhan. Pagi hari ini kami rindu berjumpa kembali dengan Engkau, menyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Oleh anugerah-Mu yang besar kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Kami bersyukur buat kebaikan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih, betapa
besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang kau berikan betapa besar kasih pengampunanmu tak kau pandang hati yang hancur. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab dengan apa kami dapat membalas kasih dan kebaikan-Mu. Setiap kami datang memuji Tuhan dengan hati kami penuh dengan ucapan syukur. Menyadari bahwa hidup kami hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Dan kasih-Mu yang memulihkan kami, mengubah hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus selamat kita. Ya Yesus selamat dibagi. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat jadi anak-Nya, damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Benar, Tuhan. Hanya bagimu hormat, kemuliaan, dan syukur kami. Sebab Engkau Tuhan yang telah tebus hidup kami. Hidup kami hari ini bukan milik kami lagi Tuhan. Hidup kami untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu dengar firman-Mu. Bicaralah buat setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yoke yang sudah memimpin kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, kita sampai dalam renungan harian kita sampai di kitab Mazmur pasalnya yang ke-32 yang bercerita tentang kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua ya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Jadi dari dua ayat ini kita melihat sebuah prinsip kehidupan yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita, ya, bahwa orang-orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosa-dosanya ditutupi, kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia dikatakan. Ya, kita teruskan ayat yang ketiga. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Nah, kebalikannya dari yang tadi, bahwa ketika seseorang, atau dalam hal ini pengalaman Daud ya, yang dia tuliskan, selama dia berdiam diri, selama dia tidak mengaku dosanya, maka yang terjadi adalah dia merasakan tulang-tulangnya menjadi lesu, ya, dia mengeluh sepanjang hari, jiwanya tertekan, dikatakan di ayat yang keempat, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, ya, mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi syukurlah apa yang dilakukan Daud menjadi teladan bagi kita. Di ayat yang kelima dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Akhirnya Daud menemukan jalan keluar dari rasa tertekan, rasa depresi, ya, kelesuan yang dialami dengan memutuskan untuk mengaku semua pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan, semua kesalahan-kesalahan yang dia lakukan kepada Tuhan. Sehingga ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Ya, nah, Daud memutuskan untuk datang kepada Tuhan, bahkan dikatakan selagi Tuhan masih dapat ditemui, Daud berseru dan berharap dan mengaku kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ya, sebuah prinsip yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, ya, bahwa kita di dalam kehidupan ini jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, ya. Ini menunjukkan kekerasan hati atau kekerasan kepala kita karena
menyimpan kesalahan dan menyimpan dosa, ya, yang akhirnya harus dikendalikan oleh tali les dan kekang, ya. Jadi harus dikendalikan menurut saya oleh sebuah peristiwa atau oleh sebuah musibah atau oleh sebuah keadaan, sehingga baru belajar untuk mengaku dosa, belajar untuk bertobat, ya. Seharusnya tidak demikian, tapi sebagai orang percaya, mari kita memiliki hati yang senantiasa lemah lembut, sehingga kita mudah eh, mengaku dosa, mudah untuk bertobat setiap hari, ya. Yang terakhir, ayat 10, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang yang jujur. Jadi, eh, kenapa disebut orang-orang fasik? Karena orang-orang fasik, orang yang menyembunyikan dosanya, yang tidak mengaku dosanya, dan tetap hidup, tidak hidup di dalam pertobatan, ya, sehingga banyak banyak hal yang terjadi, ya, banyak kesakitan-kesakitan atau banyak hal yang menimpa orang-orang yang fasik. Tetapi tidak demikian bagi orang yang percaya. Orang percaya dikatakan akan dikelilingi dengan kasih setia karena tidak menyimpan dosanya dan tetap hidup di dalam pertobatan sehari-hari. Jadi apa poin-poin yang ingin kita pelajari dari kitab Mazmur pasal yang ke-32 ini adalah, ya, kita belajar sebuah prinsip yang sangat sederhana tetapi cukup penting, ya, bahwa untuk menjadi bahagia, ya, kita ternyata tidak berdasarkan kepada pencapaian-pencapaian di dalam kehidupan kita, tidak tidak berdasarkan kepada apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita peroleh, ya, harta benda atau lain sebagainya, ya. Tetapi di dalam kitab ini diajarkan kepada kita sebuah prinsip bahwa kalau kita mau mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan, mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita, maka prinsipnya cukup sederhana, ya. Kita mengakui dosa kita dan meninggalkan dosa kita. Tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak menyimpan dosa. Karena dari apa yang kita baca tadi, ya, kalau kita menyimpan dosa, kalau kita menyimpan pelanggaran-pelanggaran kita, ya, maka akan terjadi kita bisa mengalami tekanan yang hebat di dalam jiwa kita, ya, bisa mengalami keadaan depresi, ya, mengalami kelesuan, tidak semangat, ya, sehingga kita tidak produktif dalam segala hal, di dalam pekerjaan ataupun di dalam pelayanan, kita menjadi tidak produktif. Oleh karena itu, hari ini kita belajar untuk menjadikan pengakuan dosa, tidak menyimpan dosa itu sebagai sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga kita bisa hidup di dalam pertobatan-pertobatan setiap harinya. Jadi rahasia untuk bahagia seperti yang diajarkan di dalam Mazmur 32 ini adalah mengaku dosa dan tentu meninggalkan dosa tersebut, ya. Jadi sederhana, mari kita menjadikan mengaku dosa dan meninggalkan dosa itu sebagai gaya hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi bukan hanya mengaku kepada Tuhan, ya, tetapi di dalam Yakobus 5 ayat 16 juga mengatakan bahwa hendaklah kamu saling mengaku dosa supaya kamu sembuh, ya. Kita punya punya komunitas sel, kita punya teman-teman di Hafruta kita, ya, menjadi tempat bagi kita untuk kita boleh saling mengaku sehingga kita bisa sembuh, kita bisa pulih, dan kita bisa bangkit kembali, produktif kembali, ya, dan bisa melayani Tuhan kembali tanpa ada rasa tuduhan-tuduhan di dalam hati kita. Jadi mari kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, ya, terus terbuka di hadapan Tuhan supaya kita mengalami sukacita dan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan kita, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan, ya, pada pagi ini.
Saya serahkan kepada teman-teman Bapak Ibu yang mungkin mau menambahkan karena waktunya masih cukup panjang ya, pengalaman-pengalaman atau hal-hal lain yang didapat dari perspektif Mazmur 32 ini bahwa orang-orang yang mengaku dosa, yang diampuni dosanya adalah orang-orang yang berbahagia. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Ramli. Saya mau berbagi sedikit ya tentang kehidupan saya, yang mana saat ini saya sedang juga, eh, namanya kita hidup pasti ada pergumulan, ada masalah. Jadi hari-hari itu kita tuh harus eh, semakin dekat sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, sampai seperti Raja Daud bisa eh, mengatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupin, dan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Yaitu kenapa Daud bisa mengatakan begini, karena dia tuh hari-hari itu selalu intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan, baru dia bisa mengungkapkan segala kesalahan, segala dosa-dosa dan pelanggarannya. Jadi pada eh, saat kita baik-baik, tidak mengalami musibah, masalah, kita tuh harus selalu dekat sama Tuhan. Kita harus selalu intim, bergaul, berdoa, memuji, supaya namanya musibah atau masalah atau proses dalam hidup kita tuh pasti akan datang. Dan pada saat datang, kita tuh sudah mempunyai mentalitas yang selalu dekat sama Tuhan. Bisa berbicara dengan Tuhan, bisa mengakuin segala kesalahan kita, bisa eh, berdoa kepada Tuhan. Jadi eh, saya juga kemarin juga ada sharing di Komsel kan kepada teman-teman. Kalau eh, kita hari-hari lagi baik-baik, kita teruslah datang kepada Tuhan. Setiap kita sekarang ini kan setiap pagi kita mau bayar harga, datang menyembah Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Itu terus membangun mentalitas kita, membangun kehidupan kita dengan dasar kebenaran firman Tuhan yang membawa kita sepanjang hari kita selalu ingat kepada Tuhan. Jadi pada saat kita tuh mengalami suatu proses atau mengalami suatu masalah, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa mengakuinya, kita bisa bisa berharap kepadanya dan minta tolong kepadanya. Seperti tadi saya baca Raja Daud kok bisa mengungkapkan pengakuan dosa secara gampang kepada Tuhan. Ya karena dia hari-hari itu bergaul dan dekat sama Tuhan. Nah, jadi saya juga berharap teman-teman juga bisa terus konsisten setiap pagi kita datang berdoa bersama, menyembah bersama, dan juga mendengarkan kebenaran firman. Nah, itu yang saya dapatkan, Pak. Oke, mungkin dari Pak Ramli atau yang lain bisa ditambahkan lagi. Iya, terima kasih ya, Hengki ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Jadi dikatakan yang ayat 2 itu ya, yang tidak berjiwa penipu ya. Tentu dalam konteks ini eh, menipu diri sendiri ya, seakan-akan tidak ada dosa ya. Padahal Tuhan tentu Maha tahu ya. Jadi percuma untuk kita menyembunyikan dosa kita karena Tuhan mengerti dan mengetahui semua segala sesuatu yang ada di dalam hati kita ya. Ada Bapak Ibu yang mau menambahi? Kalau nggak ada, mungkin saya serahkan kepada siapa, Hengki, untuk Ya, menaikkan doa-doa kita. oke. Kalau tidak ada lagi, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa hadir, bisa datang kepada tatah-Mu ya Bapak. Biarlah kami mau Tuhan. Sungguh-sungguh ya Tuhan.
hidup di hadapan-Mu ya Bapa. Terus belajar ya Tuhan, nilai-nilai kebenaran firman-Mu ya Pak. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus melayakkan kami, menyembah-Mu, memuji-Mu, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, dan juga kebenaran yang kami terima di pagi hari ini Tuhan. Kami mau terus mempraktekkan dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah kami mau hidup terus sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat Pak Dr. Ramli yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Amin. terus berkati Pak Dr. Ramli, berikan dia kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Dan juga buat istri dan juga anak-anaknya ya Tuhan. Secara khususnya buat anaknya Peraya ya Tuhan, yang dimana hari Selasa besok ya Tuhan akan eh, mengikuti tes ya Tuhan, sidang skripsi ya Tuhan di Fakultas Hukum Universitas Trisakti ya Tuhan. Tuhan biarlah ujian sidang skripsi ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Amin. Bapa. Tuhan Amin. juga memberi saudara kami Peraya ini Tuhan hikmat-Mu ya Bapa. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berikan dia kesehatan, kekuatan, dan Ya. perlindungan yang daripada Engkau ya Bapa. Kami serahkan saudara kami Peraya ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat Ibu Merianti dan Pak Siregar ya Tuhan. Di mana pagi hari ini juga akan melakukan perjalanan dinas ke Jember ya Bapak. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang melindungi perjalanan mereka ya Tuhan. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan atas kehidupan Bu Siregar dan Pak Siregar dan Ibu Mirianti ya Tuhan. Ya. Biarlah melalui keluarga ini Tuhan, banyak orang akan melihat kalau ada Tuhan di tengah-tengah mereka ya Bapa. Dan juga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup keluarga Pak Siregar ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan keluarga Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa secara khususnya buat Pak Heri dan keluarga ya Bapak yang perjalanan dari Palembang ke Jambi juga ya Tuhan. Biarlah Kau Tuhan Allah yang melindungi perjalanan mereka. Engkau tutup bungkus kuat dengan kuat kuasa darah-Mu atas kendaraan yang mereka pakai juga ya Bapak. Dan juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan atas Pak Heri dan Bu Heri serta papanya Pak Heri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga Pak Heri ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Tuhan berkati suami, istri, dan juga anak-anak kami, menantu cucu kami juga Tuhan berkati semua ya Bapa. Apapun pergumulan masalah kami ya Tuhan. Kami mau berserah kepada Engkau ya Bapa. Dan juga apapun pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Kami mau mengakuinya kepada Engkau ya Bapa. Ampunin segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah kami juga akan sungguh-sungguh bertobat ya Tuhan. Hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami boleh melalui setiap pergumulan, permasalahan yang kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan melancarkan segala apapun yang kami Amin. eh, menjadi permasalahan atau dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Tuhan terus berkati setiap kami yang hadir di pagi hari ini, bahkan juga yang tidak hadir. Tuhan juga berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus berkati bangsa kami. Tuhan terus bawa bangsa kami Indonesia hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat pemerintahan kami yang ada juga Tuhan pada saat ini Presiden Jokowi ya Tuhan. Tuhan juga berkati. Tuhan juga terus memberikan dia hikmat-Mu. Biarlah roda pemerintahan ini terus berjalan hari demi hari lebih baik ya Tuhan dan juga mensejahterakan rakyat Indonesia ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami dan bangsa yang kami cintai Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu.
Mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa Bapa kami yang kami, di sorga, ya, dikuduskanlah namamu, berkata-Mu, datanglah kerajaanmu, kami, jadilah jadilah kehendakmu di kehendak-Mu bumi di seperti bumi di seperti surga. di surga. Berikanlah kami Berikanlah pada kami hari pada ini hari ini makanan kami makanan yang kami secukupnya, secukupnya, dan dan ampuni ampunilah kami akan kami kesalahan kesalahan kami, kami, seperti seperti kami juga kami juga mengampuni mengampuni orang yang bersalah bersalah kepada kami. kami. Dan Dan janganlah janganlah membawa kami kami ke ke dalam dalam pencobaan, pencobaan, tapi tetapi lepaskanlah kami kami daripada daripada Tuhan, yang jahat. dan Engkau Karena Engkau mempunyai yang punya kerajaan kerajaan dan dan kuasa kuasa dan dan kemuliaan sampai sampai selamanya. selama-lamanya. Amin. Pak Ramli silakan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau sudah memberkati dan mengurapi kami, mencurahkan kasih karunia-Mu kepada kami pada hari ini saat kami bersama-sama berkoramdio. Kami juga sudah menaikkan hormat pujian kehadirat-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk menjadikan keterbukaan dan mengaku pelanggaran-pelanggar kami serta meninggalkannya boleh sebagai gaya hidup kami sehari-hari sebagai orang yang percaya. Dan kami tahu dengan demikian kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan Engkau mendatangkan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun, memberkati, mengurapi, dan menyertai kami. Apapun yang kami lakukan dalam kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah kiranya Tuhanlah yang membuat kami berhasil. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, dan kami boleh menerima berkat-Mu pada hari ini, yaitu berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pak Dr. Ramli. Terima Sama-sama Pak kasih. Iki. Pak Heri Jadi sudah di Pak mana Heri, nih? Pak Heri dalam perjalanan ya? Iya, iya Pak. Oh, Sudah mau sampai Ibu? Baru mau keluar di Sungai Lilin. Oke, semuanya live ya. oke. Ya Ibu Berianti, silakan. Nanti malam pemuritan pria ya, jangan lupa. Ya, Heng Bu RT ini ngapul lamu dado anu bersuara heng. Sibuk mungkin Pak pendataan Pak. Kan dia mau itu pemilu nanti Pak, pilkada. Oh, itu. Bu Cecia, oh Bu, ya Pak. ini ada Pak. Gimana? Ya. Gimana kami tidak mendengar suaranya baru kali ini dengar. Yuk Pak lagi di Jakarta Pak ngurusin anak. Oh, gitu. Iya. Kapan balik, Bu? Hmm, Jumat Pak. Bawa mobil. Iya, betul-betul bawa mobil. Woi. Ibu pergi sendirian kan lebih mahal, Bu. Naik bawa mobil, Bu. Karena kemarin bawaan anakku tuh banyak banget. Ada bawa sepedanya dia, kayak gitu-gitu. Jadi udah deh, karena terus kan lagi belum cari tempat juga. Jadi ya lebih gampang lah. Karena kan perlu kemana-mana pakai mobil kan. Jadi udah deh bawa mobil. Aku bawa santai jadi nggak capek kok. Hmm. Gitu. Pulangnya bawa barang lagi.
Bapak mau titip apa? Enggak lah. Mungkin mau titip Kan apa? ibu Muat. udah ibu udah usah dititip aja, ibu udah banyak barang-barang keagenannya. Enggak juga, Pak. Tapi Iya. salut juga saya sama ibu, luar biasa. Memang bolehlah Pak Ramli kita sewa sopir ini. Hmm. Boleh Pak, bisa diatur. Mm-mm. Emang Ibu Cia-Cia bukan cuma luar biasa Pak, tapi biasa di luar Pak. Oh gitu ya. Itu benar juga ya, biasa di luar ya. Iya, ini cari cari tempat buat si anak itu tuh di daerah Alam Sutra itu juga nggak gampang. Tuh tempat yang Buyung yang anaknya kemarin itu gampang, itu lumayan Di mana ya, Pak? dekat Binus itu sebelah. Apa itu apartemen? Enggak apartemen. Kalau apartemen banyak, Bu. Cuma mahal. Iya. Itu dia model kos-kosan gitulah, satu kamar, dua tingkat, ada salah waktu itu anak Buyung tuh. Saya lihat bagus itu, bersih. Anak ibu Saya cari anu anu sekolah di Binus ya? nggak sih dia di UBM. Oh, UBM. Banyak Jadi lah kalau kos itu. ya, ini belum belum dapat yang ideal sih, banyak mungkin karena bulan-bulan cari yang banyak yang cari kali ya. Nggak Mau apa-apa lah carinya ini model, buat sementara. mau Hah? mau cari model apa, Bu? Pastinya yang lebih aman, bersih lah ya. Lingkungannya juga yang aman. Jadi ini memang belum ketemu yang pas banget. Tapi buat sementara ini dulu kelihatannya mau nggak mau lah di sini dulu. Ada sih yang di Itu ya. di dalam Ah, kompleks saya itu ada, tapi lumayan gimana Pak? harganya, Bu. Di daerah lupa ya Pak, kompleks Bapak di mananya? Victoria di balik itu, di balik Binus itu.